Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara mahasiswa FKM dan yang ikut kursus IPC. Di sini saya akan merekam terkait dengan penjelasan materi kedua yang kemarin sudah kita pelajari, yang sebelumnya sudah kita pelajari adalah tentang short dialogue. Di sini kita akan membahas tentang long conversation atau long dialogue. It is different from the previous one. Sebelumnya short dialogue, di sini lebih ke long conversation, lebih panjang, dimana yang ngomong itu bisa jadi lebih banyak bergantian ngomongnya, lebih banyak ekspresinya. Maka yang harus diperhatikan di sini ada prosedur yang harus diingat. Yang pertama, if you have times, preview the answer to the questions. Artinya ketika nanti melihat jawaban-jawabannya yang ada di depan Anda semua, maka itu bisa dibaca dulu jawabannya, karena audionya biasanya kan masih proses dalam pemutaran, atau sebelum diputar itu jawaban biasanya sudah muncul. Maka ketika dengerin instruksi ya, maka Anda lebih baik membaca dulu jawabannya. Jawaban tersebut berusaha untuk memahami arah jawaban tersebut mengarah kepada siapa, kepada apa misalkan, atau kepada jumlah berapa. Jadi while you are looking at the answer, you should try to anticipate the question. It means you should predict the questions. Jadi selama ini kita biasanya menebak sebuah jawaban, kalau di sini Anda harus menebak sebuah pertanyaan. Jadi kalau di jawabannya misalkan ada Bandung, Semarang, Surabaya, Jakarta, pasti pertanyaannya mengarah pada tempat, pada where itu ya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada jawaban misalkan 14, 13, 16, itu mengarah pada angka, numbering. Jadi bisa mengantisipasi pertanyaan dari jawaban-jawaban yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, listen carefully to the first line of the conversation. Yang harus diperhatikan, first line itu adalah baris pertama atau bagian pertama dari percakapan panjang tersebut. Karena di bagian pertama itu biasanya muncul di pertanyaan pertama dalam sebuah percakapan panjang. Percakapan panjang itu biasanya terdiri atas 4 pertanyaan. Pertanyaan pertamanya itu pasti mengarah pada topik. What does the conversation talking about? What the topic of the conversation? Seperti itu. Maka biasanya di bagian pertama itu adalah topiknya. Bagian pertama itu sudah bisa menjawab pertanyaan pertama. Arahnya kemana? Karena dalam konteks bahasa Inggris, cenderung ide utama atau tujuan pembicaraan, tujuan conversation itu ada di bagian awal. Itu ya, udah bisa dipahami. Jadi bagian awal itu biasanya langsung pada poinnya, karena mereka tidak suka basa-basi tiba-tiba di akhir enggak. Biasanya orang barat itu cenderung, atau dalam budaya bahasa Inggris itu di awal adalah main point atau main topiknya. Maka you should be careful about the first line. First line of conversation often contain the main idea, tadi ya, subjek atau topik dari sebuah percakapan panjang tersebut. Dan itu biasanya ditanyakan di pertanyaan pertama. Yang ketiga yang harus saudara-saudara pahami adalah as you listen to conversation, follow along with the answer in your textbook and try to determine the correct answer. Detailed questions are generally answered in order in the conversation. The answer often sounds the same as what is said on the recording. Maksudnya dari nomor 3 adalah ketika Anda dengerin percakapan, ini kan ceritanya Anda sudah membaca jawabannya, sudah punya prediksi arahan pertanyaannya kemana dari jawaban-jawaban yang ada. Tadi kalau tempat, berarti ada Bandung, Surabaya itu tempat. Kalau ada numbering gitu ya, maka nanti fokus pada nomor-nomor yang kita dengerin. Maka langkah ketiga, sambil dengerin audionya, sambil dengerin percakapannya, ingat yang ada adalah percakapannya terlebih dahulu, baru nanti pertanyaannya muncul setelah percakapan. Jadi yang pertama Anda dengerin nanti adalah percakapan panjang dan di depan Anda ada sebuah jawaban. Maka sambil dengerin percakapan panjang tersebut, lihat jawaban-jawabannya. Kalau ada yang hampir sama, itu bisa jadi jawabannya.
Karena yang diuji di sini bukan hanya mencari sinonim, antonim, tapi yang diuji daya ingat. Jadi kalau Anda sambil dengerin, kemudian sambil memejamkan mata, nanti ketiduran. Jadi Anda lebih baik sambil dengerin, sambil lihat jawaban-jawabannya, yang kemungkinan hampir sama atau hampir mendekati dari prediksi Anda, arahan pertanyaannya akan masuk ke sana, dan hampir sama jawabannya ada dalam jawaban tersebut, dalam teks dan dalam jawaban tersebut hampir sama, bisa jadi jawabannya. Ini berbanding terbalik dengan yang short dialog. Kalau short dialog itu kita harus menghindari yang bunyinya sama, kalau di sini tidak seperti itu. Walaupun sebagian memang ada yang harus nyari sinonim, tapi intinya karena yang diuji daya ingat bisa jadi yang jawabannya sama atau yang kata sama yang didengerin itu bisa jadi itulah jawabannya. Makanya harus hati-hati di sini, sambil dengerin, sambil lihat jawabannya yang hampir sama, ya itu menjadi prediksi Anda atau menjadi pilihan Anda terlebih dahulu sebelum Anda dengerin pertanyaannya setelah lebih detail. Itu ya. Kemudian nomor 4, you should guess even if you are not sure. Ini sama dengan sebelumnya, jangan sampai Anda mengosongkan karena tidak minus, diisi saja sesuai dengan prediksi Anda tadi. Ingat, prediksi bukan sekedar intuisi atau gara-gara Anda bawa baju ada kancing yang gitu kancing, enggak. Prediksinya gitu ya. Use any remaining time to look at ahead answer to the question. Jadi kalau misalkan Anda masih ada waktu, Anda lihat lagi jawabannya untuk pertanyaan berikutnya. Ingat, satu percakapan terdiri atas 4 pertanyaan. Setelah 4 pertanyaan berarti itu masuk ke percakapan kedua. Itu prosedurnya. Selanjutnya saya kasih contoh di sini. Sebuah contoh long conversation. Di sini yang harus kita lakukan adalah pertama, kita lihat jawaban-jawaban terlebih dahulu. Nomor 1, taking some pictures, hanging some plants, taking a trip to the mountains, putting some pictures on the wall. Ini bisa kelihatan bahwa kalau ada taking some pictures, hanging some plants, tadi sudah saya katakan nomor pertama pasti adalah topiknya. Maka Anda harus berhati-hati dengan bagian percakapan pertama. Kemudian setelah itu jangan kejar pertanyaannya terlebih dahulu, karena pertanyaan muncul belakangan. Kita lihat di teksnya. Di teksnya ada, hey Walt, do you think you could help me hang these pictures on the wall? Ada kata pictures on the wall, sama dengan pictures on the wall dalam jawabannya. Maka tanpa berpikir panjang, pastikan itulah adalah topiknya, karena ada pictures on the wall. Walaupun hang itu diganti dengan putting, ya, putting on di sana. Tapi pictures on the wall-nya ada. Ya, pictures on the wall. Itu sudah bisa dipahami. Bagian pertama itu biasanya masuk pada nomor 1 yang berkaitan dengan apa yang didiskusikan atau apa topiknya. Dan kalau ada kata yang sama bisa jadi jawabannya. Nomor 2, ada numbering atau ada angka 1, 2, 3, 4. Lihat lagi ke teksnya. Dalam prakteknya nanti Anda baca dulu jawabannya semua. Tapi di sini kita biar lebih jelas. Ada 1, 2, 3, 4. Ada tulisan, ada numbering atau ada angka. Kita lihat dalam teksnya atau kita dengerin ya. Tapi kalau di sini kan masih lihat. Sure, Monica. No. Hey, Walt, do you think you could help me hang these pictures on the wall? There are only 2 of them. Ada kata 2 ya. Maka itulah jawabannya. Walaupun kita belum tahu pertanyaannya, bisa jadi Anda sudah bisa menebak. Kemudian nomor 3, on the recording you hear, where is the pictures of the woman's family going? Itu jangan dulu, saya lupa. Jangan dulu membaca pertanyaannya, kita lihat dulu jawabannya. In the fireplace, di dalam fireplace, above the sofa, di atas sofa, home with Walt, ya, serumah dengan Walt, atau the top of the mountains, di puncak gunung. Itu jawabannya. Dan kita bisa memprediksi jawaban tersebut mengarah pada sebuah lokasi. Pada pertanyaan mengenai lokasi. Kita lihat lokasi di sini ada 2. I'd like the pictures of the mountain over the fireplace. Mungkin harus hati-hati juga dengan kata depan over the fireplace, itu berarti di atas di mana ada jarak. Kalau lampu itu ada di atas saya berarti the lamp is over. Kalau buku di atas meja, the book on, tidak over ya, karena nempel. Itu jadi di sini ternyata fireplace-nya di atas fireplace. Kalau dalam jawaban Anda harus hati-hati, di sana ada in the fireplace, berarti di dalam tungku api. And then I'd like the pictures of my family over the sofa. Di sana ada kata sofa dan itu bisa jadi jawabannya, cuma kita harus hati-hati dengan kata depannya.
Di sini above, di sana over. Nah, untuk over dan above sama-sama di atas kita yang membutuhkan jarak. Maka jawabannya adalah above the sofa. Kayak fireplace di sini di atas, kok di dalam jawaban adalah in the fireplace. Kita tidak memilih yang lain lagi karena fireplace sama over the sofa ada dalam teksnya. Maka kita tinggal mempertimbangkan kedua itu. Itu nomor 3. Nomor 4, bisa jadi nanti pertanyaannya adalah mengarah pada apa yang akan terjadi ya. Kita lihat dulu pilihannya. Sit on the sofa, duduk di atas sofa. Photograph Monica's family. Ya. And then hammer the nails into the wall, climb the walls. Untuk lebih gampangnya, hammer the nails into the wall, kalau kita lihat dalam teksnya ada kata I hammer the nails into the wall. Dan itulah jawabannya. Itu ya. Cuma nanti ada pertanyaan lebih detail lagi. Mulai dari nomor 1, what are the men and women discussing, itu menanyakan topiknya. Jelas tadi sudah kita temukan di bagian awal ada kata hang these pictures on the wall, ada juga dalam jawabannya putting some pictures on the wall. Kemudian nomor 2 ada pertanyaan how many pictures are there? Dan kita tadi sudah bisa prediksi dengan sangat baik, ada kata two. Berarti dalam teksnya di sana ada there are only 2 of them. Sudah betul. Kemudian nomor 3, where is the pictures of the woman's family going? Maka di sini kita membutuhkan sabar menunggu pertanyaannya mengarah kemana, karena ada fireplace sama above the sofa. Walaupun tadi kita sudah kritis, ternyata dalam audionya tidak in the, tapi over the fireplace. Pertanyaannya ternyata pada woman's family going. Woman's family tadi my family over the sofa. Maka ada kata sofa yang betul. Kemudian number 4, pertanyaannya yang kadang-kadang ini adalah pertanyaan yang membutuhkan kritis Anda. What probably going to do next? Apa yang Anda akan dilakukan selanjutnya setelah ngobrol, setelah terjadi percakapan? Ya, percakapannya saya kira baik di tempat di sana. I think they look fine there. How about if you hold the pictures? Bagaimana jika kamu pegang gambarnya? While I hammer the nails into the wall. Sambil saya memasang pakunya. Kalau Anda lihat dari sana, setelah selesai ngobrol pasti masang paku kan? Jadi kalau ada pertanyaan what probably going to do next? Apa yang akan dilakukan segera setelah terjadi pembicaraan atau setelah terjadi percakapan? Ya pasti masang paku, tidak ngobrol terus. Gitu ya, Mbak, Mas, teman-teman FKM dan teman-teman yang ikut kursus di hari ini, teman-teman mahasiswa. Jadi itu materinya, silahkan dipahami. Kemudian selanjutnya Anda akan mengerjakan ini, audionya akan di-share di WA. Mengerjakan ini, tadi ingat nomor 1 sampai nomor 4 percakapan pertama, nomor 5 sampai nomor 8 percakapan kedua, nomor 9 sampai nomor 12 percakapan ketiga. Setelah itu baru kita live meeting menggunakan Zoom biar lebih efektif gitu ya. Terima kasih.